Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang tepuk tangan. Kalau hati senang mari bersenang-senang. Kalau hati senang berikan senyuman. Oke, Pak Suryadi sudah memberikan sedekah yang paling banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4 mengenai tentang budaya positif yang akan saya paparkan Bapak Ibu. Kemudian beriring juga kita berikan kepada besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Muhammad Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah menyediakan waktu dan ruangnya yang lapang untuk bisa mengikuti kegiatan saya pada hari ini, yaitu pemaparan aksi nyata saya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi semua kita untuk kemajuan sekolah. Saya perkenalkan dulu mungkin Lindawati, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA 1 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau. Bapak dan Ibu guru, hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Sebelum saya menerangkan budaya positif sekolah, saya akan memaparkan terlebih dahulu apa latar belakang dari modul yang saya bawakan ini adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun, guru memiliki nilai dan peran sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, mewujudkan peserta didik pada nilai profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas. Orang tua di aula. Bapak Ibu, dalam dunia pendidikan kita tidak terlepas dari pemikiran filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwasannya sebagai guru kita harus menuntun anak, mengarahkan anak dan membimbing anak sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik lahir maupun batin. Nah, untuk melakukan itu maka dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hal ini dilakukan melalui budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, sebelum saya memaparkan apa itu budaya positif di sekolah, mungkin dari Bapak Ibu saya mintakan mungkin pendapatnya, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif tersebut? Mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan tanggapan untuk ini. Bapak Ibu dipersilahkan. Ya, Bu Nensi. Bu Desi. Coba ya Bu Ida ya. Mungkin budaya positif itu mungkin segala hal yang bersifat positif di dalam lingkungan sekolah. Mungkin kebiasaan dalam proses belajar mengajar, semua hal lah, semua aktivitas yang bersifat positif di dalam lingkungan sekolah. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Desi, kasih Agus, Bapak Ibu. Ya, kebiasaan yang baik yang ada di sekolah. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, silahkan Bu Nensi. Terima kasih ya Bu, calon guru penggerak. Semoga
kalau menurut saya ya memang seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, segala hal yang memang positif, misalnya menyapa atau bersalaman atau bertingkah laku, yang jelas yang positif, yang memang yang harus kita biasakan kepada anak-anak kita. Misalnya 7S, senyum sapa itu kan positif. Jadi menurut saya itu memang segala hal yang memang bersifat positif perlu kita kembangkan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan Bu Nemsi, Bapak Ibu. Ya, intinya adalah budaya positif itu adalah hal-hal atau kegiatan yang positif yang dilakukan di sekolah kita. Tadi Bu Nemsi dan Bu Desi sudah memberikan contoh. Tadi saya sudah mau nanya lagi, apa sih contoh budaya positif yang ada di sekolah kita? Tadi budaya sapa, salam, dan senyum ya, itu dimulai dari gerbang sekolah dan dilakukan sampai kita di proses pembelajaran. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Penerapan budaya positif bisa dijalankan apabila melibatkan semuanya. Tidak bisa satu orang, tetapi harus berkolaborasi dari mulai pemangku jabatan yang paling atas sampai ke paling bawah, yaitu siswa kita. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah atau di kelas akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal yang diharapkan dengan pembiasaan budaya positif dapat menguatkan karakter yang baik dari diri murid dan akan tertanam sepanjang hayatnya. Nah, kita sebagai guru sangat berperan dalam menerapkan budaya positif sekolah. Ya Bapak Ibu, untuk menerapkan budaya positif sekolah ini banyak yang bisa kita lakukan di sekolah. Yang seperti dikatakan Bu Nemsi tadi, pembiasaan sapa salam. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas sebagai salah satu strategi penumbuhan budaya positif di sekolah atau di kelas. Yang kedua, dapat menumbuhkan dan menguatkan karakter positif murid seperti penuh hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, hari ini tepatnya saya akan memberikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai aksi nyata saya. Nah, konsep utama modul budaya positif ini kita akan melihat ada perubahan paradigma belajar, kemudian teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, ini akan kita kupas satu persatu. Bapak Ibu, untuk melakukan budaya positif di sekolah itu diawali dengan adanya perubahan paradigma pembelajaran. Melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Apa itu? Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, mungkin di antara kita mungkin semua sudah tahu apa saja sih dimensi profil pelajar Pancasila itu, Bu. Ada berapa dimensi? Ada berapa dimensi, Bapak Ibu? Ada 6, ya, ada 6. Yang pertama, siapa masih ingat Bapak Ibu? Ya, Bu Ika. Bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkebinekaan global, berpikir kritis, kreatif. Oke, terima kasih Bu Desma, kasih aplaus untuk Bu Desma. Ya,
Ya, dikatakan Bu Desma sudah itu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila kita, yaitu yang pertama, coba Bu Dila, yaitu ini dia. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan dari profil pelajar Pancasila, kita sebagai guru harus mampu membimbing, menuntun anak untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik akhlak kepada dirinya sendiri, akhlak beribadah, akhlak kepada orang lain, akhlak dalam lingkungannya, maupun akhlak dalam bernegara. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global. Di sini diharapkan pelajar Pancasila itu harus mampu mempertahankan identitasnya, budaya luhurnya harus pertahankan. Dan kalaupun kita menerima budaya lain, tetap kita akan menerima budaya tersebut, budaya yang positif yang bisa kita terapkan. Kemudian bergotong royong. Pelajar Pancasila haruslah mampu untuk bergotong royong, berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan pekerjaan dalam pembelajarannya. Kemudian kreatif. Pelajar Pancasila itu harus kreatif. Ya, harus kreatif yang mampu memodifikasi, menghasilkan suatu karya yang orisinal, yang bisa bermanfaat dan berdampak baik bagi dirinya. Dan kemudian bernalar kritis. Nah, pelajar Pancasila itu harus memiliki daya nalar kritis dalam memproses atau menghasilkan ide-ide atau gagasan, kemudian dia dianalisisnya ide dan gagasan tersebut, dievaluasi dan direfleksi. Kemudian terakhir adalah pelajar Pancasila itu harus mandiri dalam proses dan hasil belajarnya. Nah, ini adalah salah satu yang kita harapkan dari pelajar kita. Selanjutnya, dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, juga diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Apa itu Bapak Ibu? Teori kontrol itu adalah bagaimana guru seperti kita atau pendidik mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan. Nah, perwujudan guru yang sering kita lakukan adalah untuk mewujudkan perilaku yang kita harapkan, sering kita memberikan hukuman dan imbalan. Apakah hari ini diperbolehkan Bapak Ibu? Kira-kira kita dalam mengontrol siswa untuk memberikan, kita harapkan siswa itu perilakunya sesuai yang kita harapkan. Makanya nanti siswa itu kadang kita berikan hukuman atau imbalan. Apakah ini tepat yang kita lakukan Bapak Ibu? Bisa? Boleh. Gimana, kenapa boleh Bu Desi? Kalau hukuman itu kan sebagai efek dari apa yang sudah dilakukan. Imbalan itu mungkin sebagai apresiasi dari apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita misalnya memberikan hukuman dan imbalan, berarti ada semacam, kalau imbalan mungkin semacam motivasi. Kalau hukuman mungkin jatuhnya ke efek jera dari anak tersebut. Cuman mungkin hukumannya itu yang mungkin perlu di garis bawahi, hukuman seperti apa mungkin itu sih. Terima kasih Bu Desi, kasih atur Bu Desi. Ada lagi Bapak Ibu? Adakah yang sama dengan Bu Desi? Apakah kita boleh memberikan hukuman atau imbalan kepada siswa untuk mengharapkan perilaku mereka menjadi perilaku yang sesuai kita harapkan? Iya Pak Refli. Apakah kita untuk mengontrol siswa agar sesuai dengan kita harapkanlah perilakunya, sesuai yang kita harapkan, apakah kita harus memberikan hukuman dan imbalan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi kepada salah satu seorang guru praktis dan semansa. Kembali ke topik teori dan kontrol ini. Apapun bentuk kegiatan organisasi itu tidak terlepas dari kontrol, dan kontrol ini memang terminalnya adalah dua, punishment
di luar. Nah, punishment dalam dunia pendidikan itu sah-sah saja, boleh. Bahkan PT-nya yang terbaru yang dikirim siapa kemarin, Bu Eni, itu ada punishment, itu boleh dilindungi gitu. Akan tetapi punishment yang bagaimana yang dilindungi? Kan ini yang perlu bagi kita. Yang pertama sekali tidak mempermalukan murid. Yang kedua tidak berbentuk fisik. Tujuan punishment itu bukan efek jerah sebetulnya, tetapi adalah untuk mendidik, menimbulkan motivasinya. Motivasi itu bisa dua hal, dari segi hukuman itu sendiri dan kemudian dari reward. Jadi pada prinsipnya kedua ini boleh. Cuma bagaimana kita sebagai guru profesional memberikan hukuman kepada siswa. Ini hukuman apa yang betul-betul cocok dengan pendidikan, apalagi karakter Pancasila. Dan tentu semua ini tidak bisa oleh individu. Seperti yang Bu Linda sampaikan tadi, mulai dari jajaran teratas sampai ke bawah. Menetapkan hukuman itu harus bersama. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Ini hukuman yang jelas gitu. Nah sekarang kan kita abu-abu kadang-kadang. Nah disitulah timbul penafsiran-penafsiran yang keliru, sehingga akibat hukuman ini kita semua kadang-kadang ada peduli ada tidak, karena menafsirkan masing-masing berbeda. Contoh sederhana misalnya, ketika acara 17 Agustus itu anak-anak 17 Agustus kan tidak jam efektif itu. Mereka ingin tampil apa adanya, apalagi lomba panjat pinang, lomba itu, biarkan mereka bawa HP, biarkan mereka bawa sandal, itulah ekspresinya, itulah kemerdekaan sebetulnya. Cuma kadang-kadang kita tangkap pula sandalnya, kita tangkap juga HP-nya. Nah, ini perlu diperbaiki nih yang ini. Dan terima kasih Pak Refli untuk tanggapannya. Ya, Bapak Ibu ada yang mau menanggapi? Apakah sama semua kita setuju dengan dibolehkan adanya hukuman atau memberikan imbalan itu kepada siswa kita untuk membantu perilaku yang membentuk perilaku yang kita idam-idamkan dalam diri kita? Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dulu. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi pertama ya, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah miskonsepsi tentang makna kontrol itu sebenarnya. Nah, pada dasarnya yang bisa mengontrol seseorang itu adalah orang itu sendiri. Seseorang bisa melakukan sesuatu atau tidak tergantung pada seseorang, sesuai dengan motivasi pemenuhan kebutuhan dasar, dan setiap kebutuhan dasar seseorang itu berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya pemberian hukuman dan imbalan itu tidak sesuai dengan budaya positif, karena hal itu akan memberikan dampak yang tidak baik bagi siswa, dan nilai-nilai kebajikan yang kita tanam dari hukuman dan imbalan itu tidak akan tertanam kuat pada diri seorang anak. Kita mengharapkan nilai-nilai kebajikan dari hukuman yang kita berikan atau imbalan yang kita berikan terhadap peraturan misalnya, kita berharap nilai kebajikan itu dapat tertanam di sepanjang hidupnya. Nah, dengan hukuman, kenapa dia mau melakukan itu? Karena ada hukuman. Dia takut dengan hukuman. Bukan takut karena, bukan dia melakukan itu bukan karena kehendak dia sendiri, tapi karena hukuman tadi. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, penerapan disiplin dilakukan oleh orang lain bisa, tapi dalam situasi merdeka, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya mentaati peraturan tersebut dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Jadi bisa saja kalau dia tidak tumbuh dari sendiri dia tentang motivasi internalnya, bisa dilakukan oleh orang lain untuk diri dia. Tapi dengan syarat dia melakukan itu bukan karena keterpaksaan, tetapi memang tumbuh dari diri dia sendiri. Nah, ini yang diminta oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, salah satu untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah atau di kelas,
ada kita mengenal dengan kata keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah Peraturan kelas. Baik, untuk keyakinan kelas ini, kalau yang saya ketahui itu adalah kita membuat peraturan kelas berserta siswa tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa ketika belajar, ataupun baik dengan bidang studi sendiri ataupun dengan kelas itu sendiri, dengan berwali kelas. Itu yang saya ketahui. Oke, terima kasih Bu Desma, benar sekali. Oke, tepuk tangan untuk Bu Desma, Bapak Ibu. Iya, apakah ada perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Beda Bapak Ibu ya. Kalau peraturan kelas misalnya bagaimana bunyinya? Misalnya kita buat seperti mana? Peraturan kelas, misalnya contoh, dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah sembarangan. Nah itu peraturan ya. Kalau dia buang sembarangan pasti ada hukuman. Nah, kita nggak boleh menghukum. Kalau nggak ada hukuman, dia akan buang sampah sembarangan. Contoh saja sekolah kita. Saya mengakui kesalahan saya sendiri juga. Saya selalu membuat hukuman. Ternyata hukuman itu tidak membuat anak menjadi anak yang disiplin. Malah tidak ada kedisiplinan. Malah sering membuang sampah. Akhirnya kita capek sendiri. Nah itu, jadi kita ubahlah bentuk peraturan itu dengan keyakinan kelas yang di dalamnya itu mengandung nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi keyakinan kelas ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Siapa yang melakukannya? Murid. Murid yang melakukannya dengan kolaborasi dengan guru. Selama ini kan peraturan tidak. Peraturan yang membuat siapa? Orang tertentu. Benar nggak? Orang tertentu peraturan yang membuat, dan kadang murid tidak mengetahui apa peraturan tersebut. Dan ada hukumannya. Seperti itu kan ya Bapak Ibu. Nah sekarang ini kita ubah peraturan-peraturan tersebut bukan berupa peraturan, tapi bentuk keyakinan. Yang keyakinan ini akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa, yang dapat menjadi karakter yang akan dibawanya sepanjang hidupnya. Nah, jadi kita buat misalnya gini, dilarang membuang sampah sembarangan. Jadi bagaimana keyakinan kelas kita buat? Menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Dilarang terlambat ke sekolah. Kita buat datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa di situ? Disiplin. Jadi tidak ada kata larangan, bukan kata negatif yang kita berikan, tapi kata-kata yang positif. Dan itu memang siswa yang melakukannya. Saya sudah melakukannya Bapak Ibu, dan mudah-mudahan kita membuat keyakinan kelas masing-masing di kelas yang kita ajarkan. Dan mudah-mudahan hal ini dapat terlaksana. Contoh, saya sudah melakukan ini, dan minggu lalu ada siswa terlambat ketika saya masuk. Kamu dari mana? Dari kantin Bu, saya makan lapar. Apakah menurut kamu ini salah atau benar? Salah Bu. Jadi kalau salah, bagaimana menurut kamu? Saya tidak akan mengulangi lagi Bu. Betul, betul, silakan masuk. Dia akan pegang itu, bahasa itu. Tapi kalau sekojam, tak akan mempan. Malah dia membuat dia gerem, marah sama kita. Baru sebentar udah sekojam. Baru makan udah sekojam, sakit perut saya bertoy Bu. Nah itu yang akan menggumul di anak kita. Nah kita ubahlah peraturan ini dengan keyakinan kelas. Dan insya Allah anak-anak kita akan mendengar. Karena memang dia yang membuat, bukan kita. Nah kalau dia melanggar, kita panggil, bukan kita hukum. Kira-kira menurut kamu kesalahan yang kamu lakukan sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita yang kita buat? Tidak sesuai. Kalau begitu, apa yang kamu lakukan? Saya akan tidak mengulangi lagi Bu. Saya akan menghormati teman saya akan menghargai teman saya. Selesai. Silakan duduk. Ada marah-marah Bapak Ibu? Tidak ada. Hal itu yang akan menguatkan jiwa hati kita anak dengan seorang guru. Nah selama ini kan tidak. Makanya anak makin menjauh dengan kita. Makin kita larang, makin dibuatnya.
bentak-bentak, nggak boleh. Kamu itu menghukum namanya. Nah itu memang oke, dulu kita seperti itu. Yuk kita sama-sama berubah. Ya, makanya Indonesia ini karakternya nggak boleh berubah Bapak Ibu. Karena kita memang identik dengan hukuman dan imbalan. Dibuat peraturan sekolah jarang terlambat, makin banyak yang terlambat. Karena kita memberikan dia, menanamkan dia perubahannya dengan hukuman. Dia membuat dia tidak jerah. Saat itu seminggu dia nggak terlambat, besoknya terlambat, tidak bertahan lama. Tapi kalau kita menanamkan langsung dia yang menyelesaikan masalahnya, itu pasti yakinlah dia tidak akan mengulangi kembali. Ya Bapak Ibu. Nah ini, bagaimana sih pembentukan clearing kelas yang dilakukan? Yang pertama, nah ini kita harapkan nanti semua kita membuat keyakinan kelas, terutama wali kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Ya, abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang gampang diingat. Kemudian pernyataan yang keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif, yang saya bilang tadi, bukan dalam bentuk bahasa negatif. Yang keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak. Seperti peraturan sekolah kan banyak. Ingat nggak anak-anak? Tidak ingat. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Kalau kita buat peraturan kelas sampai 20, mana ada yang ingat anak-anak? Buat 5, 7, paling banyak 10. Tapi anak ingat. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, dari 3 kelas yang saya ajarkan, ketika saya bilang kamu tulis dulu peraturan kelas, dia buatnya semua bahasa negatif, ngeri-ngeri bahasanya, garang ini. Kemudian saya suruh buat kembali dengan bahasa positif. Nah, mereka sangat antusias Bapak Ibu, sangat antusias membuat seperti itu, karena mereka itu yang mereka inginkan. Kita menginginkan pembelajaran yang nyaman kan di kelas, tidak ada bentakan, tidak ada ejekan, tapi kita membuat kenyamanan kelas. Nah itu yang kita harapkan. Bagaimana langkah-langkah pembentukan kelas? Yang pertama, memberi kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi semua siswa 1-36 itu masing-masing memberikan pendapat. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis. Saya membuatnya kemarin papan tulis Bapak Ibu. Jadi masing-masing anak punya satu keyakinan kelasnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan kelas. Ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Kemudian yang keempat, meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang inti. Contoh, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa disarikan menjadi satu keyakinan apa? Menghormati. Ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat, sekitar 3-7 keyakinan. Dan yang terakhir, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di kelas agar mudah untuk dilihat. Nah Bapak Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan ke wali kelas 11-3, 11-5, dan 11-6. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak, dan itu sudah ditempel di kelas. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita bisa melakukan apa yang diyakininya di kelas. Kelas yang kami lakukan di kelas 11-5 boleh kita tonton bersama-sama.
datang anak berat. Berjalan. Jorok, ngabang-ngabang lagi. Ya, aneh-aneh Bapak Ibu, permintaan siswa. Ada yang boleh salah satu, ada yang buat boleh makan permen. Ada seperti itu. Boleh izin main bola sebentar. Ternyata itu yang diinginkan anak-anak. Makanya dicuri itu uangnya. Makanya dicuri terus, tawar terus malingnya. Tuh itu yang boleh kan sama aku. Berarti kelihatan semua jarinya. Iya, atau kelingking semua. Tapi ini nggak ada hujan, tapi kita jalan lintas hujan. Jalan keluarga enggak? Keluar kemana? Lama. Suruh aja pulang anak baru sini dulu. Suruh aja pulang anak baru sini. Nanti makan lagi. Cuma tak payah cari waktu lagi itu tak ada waktu. Berarti tak ada poskonya. Berarti tak jadi posko tuh. Ada di sini enggak? Oh, ada. Nah, besok Awak kasih warna. rumah sebelum kan tidak Tadi kan numpang. saya pikir itu benar itu jadi rumah itu ini terlambat Aja masih aja mengeluarkan biar lapang gitu. kita harus membuat pulang-pulang Masalahnya di kelas ini ikut ada yang milik ini hancur. Aku masuk jorok sampai serang.
Nah, ini penandatanganin Bapak Ibu, semua anak-anak menandatanganinya. Nah, ini adalah merupakan suatu pilihan kuat bagi anak-anak dan jadi pegangan kita dalam mendidik dan menuntun anak ke arah perilaku yang lebih baik. Menuntun mereka untuk membentuk disiplin yang positif. Masuk jorok sampah. Hah? Teori aja? Ngomong dulu pengen aja dulu ngomong. Teori aja berarti? Ini keyakinan kita juga. Ini sebenarnya mana? Udah suara bapak gini, dengar dari kita. Nah, Nah, jadi kita memang harus pelan-pelan merubahkan diri kita, merubah sistem pembelajaran kita yang berpusat, berpihak kepada anak, berpihak pada murid. Kita melakukan sesuatu bukan untuk kepentingan kita, tapi kepentingan murid, siswa. Jangan gagal kepentingan kita korbankan murid. Banyak yang terjadi sekarang ini. Jangan gagal kepentingan kurikulum, kita mengorbankan murid. Nah, seperti itu. Karena kerjaan kepentingan sekolah, kita mau mengorbankan murid. Nah, itu yang harus kita tinggalkan pelan-pelan, biar kita dapat menumbuhkan budaya positif, disiplin positif untuk anak didik kita. Maaf Bapak Ibu, inilah yang diharapkan oleh pemerintah. Ya Bapak Ibu. Nah, apa ciri-ciri segitiga restitusi ini? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, yang menguatkan. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan kedelapan, restitusi akan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah dia memperbaiki kesalahannya, dan bukan memperbaiki kesalahan langsung hari itu, tidak ya Bapak Ibu. Dia berjanji akan memperbaiki kesalahannya dengan tidak mengulangi lagi. Saya tidak akan melanggar keyakinan kelas lagi Bapak Ibu. Seperti itu. Dan kita akan kembalikan dia ke kelompok dia dengan karakter yang lebih kuat lagi. Begitu ya Bu Desi. Ya Bu Hilya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Lina. Pembahasan ini cukup menarik karena sejauh ini kita mempelajari masalah yang berhubungan dengan aturan dan disiplin itu ibaratnya beragam ya Bu, beragam cara supaya anak memang mematuhi disiplin tersebut, supaya anak memang merasa dirinya punya kesadaran diri dengan disiplin tadi. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ini juga pembelajaran yang baru juga, karena di bimbingan konseling juga kami setelah memberikan layanan anak namanya kontrak perilaku. Nah, saya rasa hampir-hampir sama. Cuman di sini saya cuma pengen Ibu berbagi cerita sedikit berapa lama Ibu mengusahakan ini sehingga terbentuknya keyakinan tadi terhadap siswa, dan mungkin ada kendala-kendala yang bisa kami juga pelajari jika kami menemukan permasalahan yang sama begitu, dan apa yang menjadi tindakan atau tidak lanjut yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilya. Ini sama-sama saya juga baru mendapatkan ini setelah mengikuti PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Dan ini kita masih mencoba dan untuk mencoba melakukan dan menerapkannya di kelas. Nah, berapa lama hal ini bisa berhasil? Itu adalah tergantung kepada strategi dan manajemen kita dalam melakukan keyakinan kelas ini.
Jadi untuk menumbuhkan motivasi internal itu tidak segampang yang kita bayangkan. Ya, Bapak Ibu, tidak segampang yang kita bayangkan. Membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kerjasama antara kita semua. Saya buat 3 kelas, kalau semuanya nggak buat gimana? Atau sekolah tidak mendukung? Susah. Tapi kalau semuanya mendukung, membuat bersama-sama di kelas dan dijadikan juga keyakinan sekolah, dan anak memahami itu, insya Allah akan berhasil. Nah, ini yang kita harapkan. Di kelas kita buat, di sekolah juga kita buat, dan anak akan terbiasa dengan sistem pembuatan kegiatan kelas ini. Dan dalam menangani anak juga kita menggunakan prinsip restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Kita lihat. Nah, ini dia, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa sih yang dilakukan di sini? Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan tadi menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat yang dapat digunakan kepada anak adalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah berbuat kesalahan kok. Jadi dia merasa tidak ada kesalahannya, dia tidak terjatuh sekali. Kamu berbuat salah, itu juga pernah kok berbuat seperti itu dulu, sama seperti kamu. Nah, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna kok. Nah, bahasa itu kita ungkapkan ke anak. Kita bisa menyelesaikannya, yuk sama-sama kita selesaikan ya. Jangan takut, sama-sama kita selesaikan. Atau Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pasti kalau anak dipanggil, awalnya pasti tunduk takut. Jangan kita menakut dia. Bangkitkan semangat dia. Jangan membiarkan dia menjadikan dia menjadi orang yang paling bersalah. Itu akan menjatuhkan mentalnya. Ya Bapak Ibu. Lanjut dulu. Yang kedua, tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana ini yang dilakukan? Di sini ada kata-kata yang restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa. Melanggar peraturan adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa dengan mencontohkan kalimat seperti ini. Ya Bapak Ibu, ketika kita validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Contoh, dia misalnya memukul kawannya. Kamu hanya memukul, iya Bu. Terima kasih ya, kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari sini. Misalnya kamu menumbuk sampai darah-darah. Nah, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Dia bersalah. Kamu punya alasan ya, kenapa kamu melakukan ini? Pasti dia akan bilang, iyalah Bu, dia ngejek-ngejek Bu. Pasti gitu. Dia kan memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kalau dia udah mengakui kesalahannya, ya Bu, masa bapak saya dihina-hina Bu? Oh masa Bu, punya saya terus yang dicontek Bu? Dia nggak mau berusaha. Baik Bapak Ibu, yang ketiga, sisi menanyakan keyakinan. Setelah melalui langkah 1 dan 2 tadi, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa sih contoh pertanyaannya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Atau apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Terus, kamu mau jadi orang seperti apa? Ya, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi setelah tahapan ketiga, ya, anak tersebut menjadi orang yang dia inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang ditanamkannya.
Ini Bapak Ibu, contoh kegiatan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi yang saya lakukan. Tidak pernah belajar kelompok belajarnya apakah itu atas sebuah kesalahan positif kalau buat kesalahan itu sifatnya manusia. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Setuju? Setuju? Mari kita cari solusi ya. Tadi kan Siti bilang tidak pernah bekerja kelompok ya. Aku tidak pernah ikut bekerja kelompok dalam pembagian aku pasti aku tidak ada satu nama. Tindakan Siti tidak banyak sesuai dengan kalau begitu ya harus apa yang sudah dilakukan. Dulu Siti aku udah mau satu hendak tapi kalau saya kan suatu perjalanan mengajarkan kita untuk memiliki pribadi yang ya Siti dengan bekerja kelompok itu kerjaan kita kan maksudnya belum selesai, terus mengajarkan kita untuk bekerja besar, bekerja sama dengan orang tentunya dan mengajarkan kita untuk bertanggung jawab dengan tugas yang maaf dengan saya yang tidak peduli dengan kerja kelompok dan tidak mengerjakan kewajibannya terlalu Siti, kamu sudah menunjukkan sikap yang bagus. Kamu sudah meminta maaf atas kesalahan yang apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu akan kamu besar itu tapi saya bisa berbagi waktu antara orang tua dengan mengerjakan kewajiban uang di dalam. Baik Mas Siti, kamu sudah menemukan solusi atas permasalahan kamu. Nanti akan diskusikan dengan kamu bagaimana kamu akan bisa sekarang kamu bisa mengambil kelas. Nanti ya Siti. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siswi dari SMA Negeri 1 Pakaruti. Saya Indonesia dari kelas 11. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu guru yang sudah mau mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya harap kedepannya saya dapat aktif dalam kerja kelompok. Assalamualaikum. Kasus kedua ya Bapak Ibu, Akdas dapat pembulian oleh temannya. Saya mau install ramah mereka.
belakang itu, Bu. Itu kan ada 2 video di belakang. Oke, nyatu 2 gitu dia. Timpa dia. Oke, Bapak Ibu, itu contoh penyelesaian kasus anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, jadi restitusi adalah membantu murid menjadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, nah, itulah materi budaya positif dari sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang dapat kita terapkan untuk kedepannya. Sebelum saya akhiri, saya minta dari Bapak dan Ibu, bagaimana sih perasaan Bapak dan Ibu terhadap materi budaya positif yang saya sampaikan hari ini? Untuk melakukan refleksi, silakan Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada hari ini. Menyampaikan menurut saya, ya artinya saya sebagai guru bimbingan konseling ada sesuatu value dan yang masuk di kepala saya, dan itu juga menjadi bahan revisi kita. Memang itulah apabila kita kerjakan bersama-sama, tentu kita tidak akan lagi menemukan siswa dengan berbagai macam kasus, contohnya mencuri, bullying, dan juga kedisiplinan diri seperti terlambat dan sebagainya. Karena sebenarnya masalah yang ada di sekolah ini yang berkaitan dengan siswa itu yaitu tadi demotivasi siswa belajar, terus datang ke sekolah hanya untuk seperti bermain, lalu kemudian tidak menyadari bahwa ini SMA, tamat dari SMA mau kemana itu tidak, atau sedikit sekali yang memikirkan masalah itu. Jadi secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih untuk Lindawati yang sudah mau capek di awal. Semoga menjadi guru penggerak di sekolah ini. Terima kasih. Terima kasih ya untuk Bu Lido, guru BK kita, dan mudah-mudahan titik pusat dari siswa kita ini adalah guru BK. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkannya. Satu lagi Bapak Ibu, Bu Husna, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Linda, alhamdulillah kita sudah agak lega dan menyenangkan. Di sini saya sebagai guru agama sangat senang, dan ini sudah dilakukan bagaimana untuk anak-anak kita tentang budaya positif seperti berlemah lembut, kemudian bermusyawarah, kemudian menekankan kepada anak-anak bagaimana berdisiplin, karena di dalam ini semua dalam pelajaran agama sudah diajarkan. Karena di dalam ayat surat Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lam faddu min haulik. Kata di sana adalah berlemah lembutlah kamu dalam menyampaikan sesuatu kepada seseorang atau ke anak. Bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa, bagaimana kita berkomunikasi dengan guru dan sesama kita. Jadi di sini sangat menyenangkan, karena memang inilah harapan kami sebagai guru agama untuk menerapkan kegiatan kita ini sehari-hari dan bisa kita implementasikan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai guru dan juga sebagai anak-anak didik kita nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sangat semangat, saya sangat semangat sekali mendengar guru agama kita sudah didukung oleh guru agama. Pak Ali, silahkan dari guru PKN. Bapak ke depan Pak, nggak sampai mikrofonnya. Guru BK, guru PKN dan guru agama.
Pak di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan untuk kita membangun suatu paradigma yang baru, merubah paradigma yang baru. Kemudian berkaitan dengan berkaitan dengan membangun paradigma baru tadi, saya selaku guru PKN punya tugas, dan salah satunya juga mungkin salah satu untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri seorang siswa itu dengan cara salah satunya adalah selalu senantiasa menanamkan value, nilai-nilai karakter ya. Jadi agar mereka punya atau tumbuh kesadaran dari dalam diri sendiri, dari dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin itu yang saya dapatkan dari kegiatan ini, dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Kasih aplaus untuk Pak Ali dan kawan-kawan semua. Semansa, maju bersama, hebat semua. Nah, Bapak Ibu, inilah ya dari Bu Mem Claudia. Mem, silakan ke depan, Mem. Ya, ini dari Ibu Humas sekaligus guru bahasa Inggris kita. Oke, tepuk tangan dulu Bu untuk guru penggerak kita. Alhamdulillah, mohon maaf Ibu, saya terlambat karena memang tadi persiapan untuk pertemuan wali murid yang memang tempatnya nggak ada, jadi cari-cari tempat akhirnya di multi kunci nggak kebuka, akhirnya dicari ke kelas saja. Mohon maaf datang terlambat. Alhamdulillah, memang luar biasa materi untuk guru-guru penggerak ya, yang tentang budaya positif ya Bu ya, luar biasa. Saya juga senang. Ya memang bisa jadi mungkin sudah ada yang tahu juga nih ya, tapi ya itu tadi mungkin kalau sering diingatkan ya mudah-mudahan bisa aplikasikan dalam kesehariannya. Yang pada intinya kan semua kita pasti inginkan yang terbaik ya Bu Linda ya. Semoga insya Allah teman-teman guru bisa nih kayaknya menjadi yang lebih baik lagi. Pada Bu Linda selamat, semoga sukses menjadi guru penggeraknya, dan teman-teman juga nih yang masih muda di bawah 50 tahun, kalau kita udah di atas 50 tahun ya mendoakan saja. Oke, terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Men Claudia atas sepatah-katanya refleksi kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan kita terapkan untuk sekolah kita yang tercinta ini, menerapkan budaya positif. Ayo bersama-sama kita melakukan perubahan paradigma baru untuk memotivasi, menumbuhkan budaya positif anak siswa kita dari dalam diri dia sendiri, bukan karena keterpaksaan, bukan karena suruh orang lain, tapi dari diri dia sendiri. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan tutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ya atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa dihilangkan ya? Enggak? Bisa enggak? Seperti
sesi sebelumnya Ibu sudah bilang bahwasanya hari ini kita akan membentuk suatu kesepakatan kelas yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya, kemarin Ibu jelaskan bahwasanya kita mempunyai peraturan kelas kan. Nah, menurut kamu peraturan kelas yang ada di kelas kita itu nyaman nggak kamu dengan peraturan yang ada? Nyaman peraturannya? Nyaman. Siapa yang bilang tidak nyaman? Peraturannya nyaman nggak? Kalau misalnya tidak boleh bawa HP, misalnya tidak boleh datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu nyaman nggak menurut kamu? Nyaman dengan peraturan yang ada. Jadi kita nggak perlu buat kesepakatan kelas kalau kayak gitu. Kurang, gimana kurangnya? Karena itu kan ada sifat pemaksaan, jadi enggak berdasarkan persetujuan bersama. Iya, kalau si Rosa bilang kurang Bu, kurang nyaman. Kenapa? Karena ada suatu keterpaksaan. Keterpaksaan yang dibuat kalau misalnya dengan peraturan itu, kalau kita langgar, kita akan dikenakan hukuman dulu. Karena hukuman bagi kamu nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Iya. Ada dendanya, misalnya kalau misalnya terlambat skor jam, kamu nyaman nggak suruh skor jam? Atau kamu disuruh keliling lapangan 10 kali, nyaman nggak? Ya, makanya dengan adanya kesepakatan kelas yang akan kita buat ini, kita akan membuat suasana kelas menjadi nyaman. Kenapa? Karena nanti kesepakatan kelas ini kamu yang dengan kesepakatan kita bersama. Karena apa? Karena dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas ini mengandung sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang tersirat ataupun tersurat. Yang di dalamnya terdapat nilai-nilai karakter yang akan kamu tanamkan di dalam diri kamu secara implisit atau secara dari dalam. Bukan karena keterpaksaan kamu menjalankannya. Nah, contoh peraturan kelas yang ada di kelas ini apa misalnya? Contohnya Rosa. Harus piket kelas. Harus piket kelas. Itu kan kalimatnya berupa suatu perintah kan? Harus piket kelas. Nah, bagaimana supaya kata perintah itu kan itu kalau namanya kata perintah kan berupa kalimat yang negatif kan? Nah, gimana supaya kita membuat harus piket kelas itu dengan ubah menjadi kalimat yang positif? Nah, melaksanakan piket kelas. Contoh ya, harus piket kelas diubah menjadi melaksanakan piket kelas. Apa nilai kebajikan yang terdapat dari melaksanakan piket kelas? Ya, nilai kebajikannya apa di situ? Disiplin atau apalagi bersih. Nah, kebersihan. Oke, apalagi peraturan kelas yang di kelas kita misalnya bertanggung jawab. Itu sudah ada ya bahasa-bahasa yang mengandung keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Apalagi oke, menjaga fasilitas kelas. Yang kita buat selama ini tidak boleh merusak fasilitas kelas kan? Nah, diubah menjadi menjaga fasilitas kelas. Ya, menjaga fasilitas kelas. Kalau menjaga fasilitas kelas, apa sih nilai kebajikan yang di dalamnya? Disiplin, bertanggung jawab. Nah, bisa kita buat, bisa. Jadi nanti masing-masing kamu membuat satu keyakinan kelas yang menurut kamu kira-kira ini bisa nanti diterapkan di kelas dan membuat kelas menjadi nyaman, kamu menjadi nyaman. Bisa? Nah, kita mulai dari Tisa dan seterusnya. Tulisnya di mana? Di depan tulis. Ya, nanti baru setelah itu kita simpulkan bersama-sama, kita sepakati bersama-sama berapa keyakinan kelas yang akan kita sepakati. Ya, nah syaratnya keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak. Supaya apa? Supaya gampang untuk mengingatnya. Dengan bahasa yang sederhana yang bisa kamu ingat. Nah, dengan keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Nah, kalau misalnya nanti kamu berbuat kesalahan, melanggar keyakinan kelas, maka kamu akan bertanggung jawab dengan bagaimana memperbaiki kesalahan kamu dengan apa? Dengan kesepakatan yang kamu buat sendiri dengan kelas. Ya, Nak ya? Nah, sekarang kita coba membuat keyakinan kelas.
Oke semua. Oke. Memakai kapan rapi artinya baru masuk. Memakai tali pinggang yang laki-laki, memakai kaos yang pakai dasi hitam, pakai dasi. Jilbabnya rambutnya. Nomor 5. Oke. Melaksanakan piket pas bosan. Oke ya. Berhenti membuli teman itu sama dengan menghargai ibu dan teman. Berarti ini udah oke. Berteman tanpa milih-milih sudah oke, disiplin oke. Kemudian ini meningkatkan solidaritas, saling berbagi tadi sudah ya. Ini berbagi, bosan berbagi makanan lah, saling berbagi. Lakukan bahasanya, saling berbagi. Ada lagi? Berbicara dengan sopan? Ya, sudah ya. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu sama nggak disiplin dalam belajar? Oke, sama ya. Tertib dalam kelas. Disiplin ada disiplin tadi? Ada. Harus di dalam kelas saat di dalam belajar? Menanamkan sikap persatuan dan kedisiplinan dalam kelas. Berbicara seperlunya. Menghargai tadi ya, saling toleransi, bagus nih. Aktif dalam pelajaran kelompok. Tadi sudah membawa wadah tumbler dari rumah. Jadi kebetulan kayak pada 11 jam. Yang pertama itu memakai pakaian rapi dan menggunakan atribut dengan lengkap. Yang kedua disiplin saat jam belajar. Yang ketiga menjaga fasilitas kelas. Yang keempat menghargai guru dan teman. Yang kelima melaksanakan piket kelas. Yang keenam saling berbagi dalam hal positif. Yang ketujuh selalu menjaga kebersihan kelas. Yang kedelapan meminta izin kepada guru saat ada kepentingan keluar. Yang ke-9 aktif dalam belajar kelompok. Yang ke-10 membawa wadah makanan dari rumah. Oke.